Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan subnetting. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghubungkan lab 1 dengan lab 2. Untuk pilihan IP, saya pilih IP 10.19.225.0/29 dan lab 2 ini 10.19.225.8/29. Nah, bisa kita lihat untuk yang /29 ini standard masknya 255.255.255.248. Jumlah IP-nya itu ada 8 dan packet urutnya itu dari 0 sampai 7, 8 sampai 15 dan seterusnya. Nah, di sini yang satu saya pakai broad network 0 sampai 7 dan 8 sampai 15. 0 sama 7 itu tidak bisa dipakai karena IP network dan IP broadcast. Jadi yang bisa dipakai itu cuma IP 1 sampai 6. Nah, dari 1 sampai 6 itu saya pilih IP 6 sebagai gateway-nya. Untuk yang box 8 sampai 15, 8 sama 15-nya itu tidak boleh dipakai karena IP network dan juga broadcast. Jadi yang bisa dipakai IP-nya itu cuma 9 sampai 14. Nah, dari 9 sampai 14 saya pilih IP 14 untuk dijadikan sebagai IP gateway. Baik, kita mulai dengan menghubungkan PC ke switch, dari switch ke router. Baik, kita akan memulai dengan konfigurasi IP di lab 1, mulai dari PC 1. IP-nya itu 10.19.225.1/29 dan gateway-nya itu 10.19.225.6. Setting IP version 10.19.225.1. Netmasknya tadi 255.255.255.248. Gateway-nya 10.19.225.6. PC yang kedua itu IP-nya 10.19.225.2. PC yang kedua juga dikasih IP gateway 10.19.225.6. Untuk yang PC 3 ini cuma dikasih IP bisnya saja tanpa dikasih IP gateway 10.19.225.3. 255.248. Nah, lab 1 sudah, lanjut ke lab yang kedua, dimulai dari PC 4. PC 4 itu IP-nya 10.19.225.9, slice-nya 29, pada netmasknya 255.255.255.248. Default gateway-nya itu 10.19.225.14. PC yang kelima cuma dikasih IP bisnya saja tanpa dikasih IP gateway 10.19.225.10. PC 6 juga cuma dikasih IP bisnya saja tanpa dikasih IP gateway 19.225.11.
248. Nah, bagian PC nya sudah, masuk ke bagian IP router. IP router adalah IP gateway dari setiap lab. Di sini lab 1 terhubung ke port nomor FA0/0. Kita atur di sini /0/0. Kita on kan dulu kabelnya. IP-nya itu IP gateway lab 1, berarti 10.19.225.6/nya 29, berarti 255.255.255.248. Nah, sudah, lanjut ke bagian lab 2. Lab 2 ini terhubung ke port berapa? Ini port FA1. Nah, ini lab 2 ini terhubung ke port 1/0. Jadi kita atur ke 1/0. Kita on kan dulu kabelnya. IP-nya itu IP gateway lab yang kedua, PC di lab kedua, yaitu 10.19.225.14 sama 129, berarti IP-nya 255.255.255.248. Oke, kalau sudah, kita tunggu sampai yang oranye ini berubah warna menjadi warna hijau. Nah, sudah, kita masuk ke mode simulation. Kita show all known, bagian event list filters, show all known, terus edit, dan pilih di bagian IP versi 4 hanya dicentang yang bagian ICMP. Terus percobaannya, kita akan mengirim simpel PDU dari PC pertama itu PC 1 ke PC 3. Kita cek. Nah, PDU nya dari PC 1 ke switch, dan switchnya akan mengirim ke PC 3. Tidak lagi, PC 3 mengirim reply ke switch, lalu dilanjutkan ke PC 1. Percobaan pertama selesai dan berhasil. Percobaan kedua itu dari PC 1 ke PC 4. Terlihat ini berbeda ya, PC 1 di lab 1, PC 4 di lab 2. Kita lihat jalannya PDU ICMP nya. Nah, PC 1 ke switchnya mengirim ke router. Kesalahan. Coba lagi. P1 ke switch ke router, dari router ke switch di lab kedua. Lab 2 akan mengirim ke semua PC nya. Nah, karena yang diincar itu targetnya itu PC 4, PC kelima dan PC 6 akan menolak untuk mereply. Dan reply cuma PC 4 nya saja. PC 4 mereply ke switchnya dilempar ke routernya meneruskan ke switch lab 1, dan lab 1 akan meneruskan reply ke PC 1, dan sudah berhasil. Percobaan ketiga itu dari PC 2 di lab 1 ke PC 5 di lab 2. Kita lihat bagaimana prosesnya. PC 2 mengirim ke switchnya mengirim ke router, dan router akan menolak. Nah, coba kita cek lagi dari awal. PC 2 ke switch ke router akan terus menolak karena PC yang kelima itu tidak dikasih IP gateway nya, sehingga tidak bisa terhubung ke jaringan yang lain. Untuk percobaan yang keempat itu untuk mengirim simpel PDU dari PC 3 di lab 1 ke PC 6 di lab 2. Kita lihat jalannya ICMP nya.
Nah, ini akan langsung tertolak karena PC yang ketiga ini tidak dikasih gateway-nya, jadi tidak bisa terhubung ke router. PC yang keenam juga tidak dikasih gateway, jadi meskipun misal PC 3 dikasih gateway, tetap tidak akan terhubung ke PC 6 karena PC 6 tidak dikasih IP gateway. Oke, percobaan PDU-nya selesai, masuk ke mode real time. Kita coba lagi melihat tracernya dari PC 1 ke command prompt, perintahnya itu tracer T dari PC 1 tadi ke PC 3 ya, sesuai ukuran percobaan. Berarti IP 3 PC 3 berarti 10.19.225.3. Nah, akan langsung terhubung karena berada dalam satu jaringan yang sama. Jadi cuma akan melalui switch dan langsung menuju ke PC yang ketiga. Terusnya dari PC 1 ke PC 4. Berarti tracer P IP PC 4 itu 10.19.225.9. Nah, terlihat bahwa PDU-nya itu akan ke routernya dulu ya. Ini karena IP 6 ini IP router, IP gateway-nya. Terus lanjutkan ke PC yang keempat yang di lab 2. Selanjutnya yaitu dari PC 2 ke PC 5. Command prompt tracer T IP PC 5 itu 10.19.225.10. Apakah bisa? Nah, terlihat ya bahwa IP-nya ini tracer T-nya ini cuma mampir ke routernya aja, ke router, dan tidak bisa terhubung ke PC 5 karena PC 5 tidak dikasih IP gateway-nya. Jadi PC 5 tidak bisa terhubung ke luar jaringan. Nah, ya, terlihat request timeout, berarti tidak bisa terhubung. Nah, selanjutnya itu melihat tracer T dari PC 3 ke PC yang ke-6. Maaf. Command prompt tracer T IP PC 6 itu 10.19.225.11. Nah, terlihat bahwa PC 3 tidak akan ICMP PC 3 tidak akan terhubung ke PC 6 karena bahkan PC 3 nya saja tidak dikasih IP gateway, jadi tidak bisa terhubung ke router. Karena tidak bisa terhubung ke router, maka tidak akan bisa bersambung ke jaringan yang berbeda. Dan bahkan kalau PC 3 dikasih IP pun tidak akan terhubung karena PC 6 yang merupakan tujuannya itu tidak dikasih IP gateway juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.